Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk belajar fisika. Oke, kali ini kita akan fokus membahas soal-soal dari bab listrik statis. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal satu tentang gaya listrik atau gaya kolom. Di sini kita lihat ya, soalnya ada dua buah muatan masing-masing plus 6 mikrokolom dan plus 8 mikrokolom, terpisah sejauh 20 cm. Besar dan arah gaya listrik yang terjadi antara dua buah muatan tersebut adalah, oke, ada apa di soal? Ya, di soal ada Q1 6 mikrokolom plus ya, muatannya positif, lalu ada Q2 plus 8 mikrokolom dan jarak mereka atau R-nya adalah 20 cm. Jangan lupa kita ubah ke dalam satuan kolom untuk Q-nya dan satuan meter untuk R-nya. Oke, dari mulai Q1 berarti jadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, lalu untuk Q2 menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jangan lupa ya, dasarnya dari mikrokolom ke kolom tinggal dikali 10 pangkat min 6. Lalu 20 cm itu kan sama aja 0,2 meter atau dijadikan pangkat menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, sudah sesuai semua satuannya ya. Sekarang kita fokus mencari besar dan arah dari gaya listrik atau F ya. Lambangnya adalah F. Rumusnya gimana? Rumusnya K Q1 Q2 bagi R kuadrat, atau cara ingat gampangnya gimana? Ya, kakiku retak-retak. K atau konstantanya nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jangan lupa ya, ini sudah kita pernah bahas di video sebelumnya tentang gaya listrik atau hukum kolom. Jadi nilai ini wajib diingat. Lalu Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Apa yang harus kita hitung dulu? Nah, yang harus kita hitung dulu yang kuadrat bawah ini ya. Jadi pastikan kamu mengkuadratkan si 2 dan 10 pangkat min 1. Jadi jangan cuma salah satu doang. 2 kuadrat adalah 4, 10 pangkat min 1 dikuadratin jadi 10 pangkat min 2. Ya, lalu di atas kita lihat angka manakah yang bisa kita bagi dengan bawah. Nah, ada nih ternyata ya 8. Kalau dibagi 4 itu kan dapat. Iya, dapat 2. Jadi, kita lihat di sini ada 6 angkanya ya. Ada, maaf, ada 9 maksudnya ya. Ada 9, ada 6, lalu ada ini sisa 2 ya. Di bawah ini artinya 1 atau tidak perlu kita pedulikan. Nah, angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. Jadi 9 dikali 6 dikali 2, nanti kita hasilkan. Lalu pangkat dengan pangkat. Ini ada 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Atau kita sederhanakan penulisannya menjadi 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6. Lalu di bawah sisa 10 pangkat min 2. Nah, angkanya kita kalikan ya. Jadi berapa? Ya, 108. Lalu 9 dikurang 6, dikurang 6 lagi, hasilnya minus 3. 10 pangkat min 2, pindahin ke atas atau pindah ke atas jadi plus 2. Min 3 tambah 2 adalah 10 pangkat min 1. Nah, ini kan sebenarnya udah jadi ya hasilnya ya, tapi biar lebih sederhana lagi dan enak dilihat, enak dibacanya, kita kembalikan lagi. 10 pangkat min 1 ini artinya kan dibagi 10 ya. 108 dibagi 10 berapa? Ya, jawabannya adalah 10,8 Newton. Ini adalah gaya listrik untuk soal pertama. Tapi arahnya bagaimana? Arahnya adalah saling tolak-menolak. Kenapa tolak-menolak? Karena ada dua buah muatan positif. Ingat gaya listrik pada hukum kolom itu ada dua, bisa saling tolak-menolak, bisa tarik-menarik. Tolak-menolak kalau muatannya sejenis, tarik-menarik kalau muatannya berlawanan jenis. Dan perlu kalian ingat, muatan listrik itu ada dua, positif dan negatif.
Oke, sekarang saatnya soal tantangan pertama. Setelah tadi kita membahas soal tentang gaya listrik atau hukum Coulomb, sekarang saatnya kamu mencoba soal tentang menghitung besar dan menentukan arah gaya listrik yang terjadi antara di sini kita lihat ya muatannya negatif dengan positif. Caranya seperti tadi, jangan lupa rumusnya kakiku retak-retak. Oke, lanjut. Kalau kalian sudah mencoba soal tantangan yang tadi, kita masuk ke soal kedua. Soal ini berkaitan atau mengenai tentang kuat medan listrik. Sebuah muatan positif sebesar plus 20 mikrokolom berada sejauh 30 cm dari sebuah titik uji P. Besar dan arah medan listrik pada titik P adalah. Nah, ini jelas ya. Jadi ada sebuah muatan mau diuji medan listriknya. Lalu pada jarak 30 senti dari titik uji, berapakah nilainya gitu ya? Oke, ada Q 20 mikrokolom dan ada R 30 senti. Mikrokolomnya kita ganti ya jadi 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, lalu R-nya 30 senti itu sama dengan 0,3 atau pangkatnya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Jangan lupa kita mau menghitung medan listrik atau rumusnya E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat atau kaki retak-retak. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ya, yang bawah kita kuadratin ya. 3 kuadrat adalah 9. 10 pangkat min 1 dikuadratin sama aja min 1 kali 2 ya. Jadi 10 pangkat min 2. Nah, ada yang sama nih. Ternyata 9 di atas, 9 di bawah. Boleh kita coret sehingga angka di atas tinggal 20, dibagi bawah nggak ada atau 1 ya. 20 bagi 1 sama aja 20. Pangkatnya kita selesaikan, 9 ketemu min 6, lalu min 2 naik ke atas jadi plus 2. Jadi 9 dikurang 6 adalah 3, 3 tambah 2 adalah 5. E adalah 20 kali 10 pangkat 5. Kita sederhanakan lagi, jadi 20 ini nolnya kita coret, kita sumbangin ke pangkat yang ada di sini. Maka pangkat positifnya jadi bertambah, sehingga 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom adalah besar medan listrik pada titik P. Sedangkan untuk arahnya, karena di sini yang disoal adalah muatan positif, ingat secara teori, pada muatan positif apabila kita mau tentukan arah kuat medan listriknya yaitu menjauhi muatan listrik positif. Yang lupa arah muatan positif, negatif bagaimana, coba kalian cek lagi video pembelajaran kita mengenai kuat medan listrik. Nah, berikutnya ada soal tantangan lagi. Kali ini soal tantangan kedua berkaitan dengan materi kuat medan listrik pada suatu titik uji. Silahkan kalian simak baik-baik soalnya dan coba jawab ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini kita masuk ke soal ketiga, masih tentang kuat medan listrik, tapi di sini kita diminta menghitung kuat medan listrik di titik uji yang berjarak 2 cm dari Q2. Kalau kita baca ulang soalnya dua buah muatan masing-masing Q1-nya plus 2 mikrokolom, yang ini ya sesuai gambar, lalu Q2-nya plus 4 mikrokolom, yang ini Q2, lalu mereka terpisah pada jarak 8 cm, jadi sesuai gambar ya, di sini juga ada keterangannya antara Q1 dengan Q2 itu 8 cm. Sedangkan yang ditanya titik ujinya itu adalah titik P, di mana titik P ini jaraknya dari Q2 itu adalah 2 cm. Ya, jadi dari Q2 2 cm seperti ini. Biasanya kan kalau yang ditanya titik ujinya di tengah nih ya gitu kan. Nah, sekarang dia di kanan. Ya, pada video pembelajaran di kuat medan listrik kita udah pernah bahas tuh yang di tengah. Nah, sekarang kita coba yang di kanannya Q2. Bagaimana caranya? Pertama, kita absen dulu ada apa aja sih?
ada Q1 ya, ini tadi nilainya plus 2 mikrokolom, Q2-nya 4 mikrokolom, lalu ada Q1 dan Q2 ini kita ubah jadi ke kolom, jangan lupa ditambahkan kali 10 pangkat min 6, lalu Q2-nya juga sama ditambahkan kali 10 pangkat min 6, sehingga Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, nah, sampai di sini kan kita mau menghitung ya, berapa sih kuat medan listrik di titik uji, totalnya berapa gitu ya. Jadi karena ada dua buah muatan, maka akan ada dua buah E, di mana nanti dua E-nya itu akan kita totalin ya. Pertama, kita tentukan arah dari medan listrik masing-masing muatan. Nah, ini muatan pertama, kalau diuji di titik ini, berarti kan dia arahnya akan apa? Iya, akan menjauhi. Jadi kalau misalnya positifnya di sini, titiknya di sini, berarti menjauhinya ke kiri atau ke kanan. Ya, ini ya sudah digambarkan menjauhinya adalah ke kanan. Ya, lalu kalau positif Q2 yang ini, arah E-nya atau kita kasih nama E2 ya, maka arah E-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, dia juga ke kanan karena positif itu menjauhi ya. Kalau kita lihat di sini, jadi S1 ke kanan, E2 juga ke kanan. Karena arahnya sama-sama ke kanan atau intinya ketika E-nya arahnya sama gitu ya, maka E totalnya adalah penjumlahan dari S1 dan E2. Kalau misalnya E1 sama E2-nya berlawanan arah, maka E totalnya adalah pengurangan mereka. Gitu ya. Oke, jadi kita udah tahu nih E totalnya ditambah. Kemudian untuk menghitung E1 ya, berapa sih R-nya? Kalau kita lihat titik ujinya di sini, maka R1 adalah 8 ditambah 2 cm. Total jaraknya adalah 10 cm. Atau kita ubah ke meter 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, nah sampai sini kalau mau disederhanakan lagi boleh 10, nolnya kita sumbangin ke pangkat negatif, maka pangkat negatifnya jadi berkurang 1. Jadi kita pakai R1-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Jelas ya? Nah, kalau E2 berapa sih R-nya? Ya, karena di sini Q2-nya ke titik jaraknya hanya 2 cm, jadi 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lanjut, setelah tahu R-nya, kita hitung E total sama dengan E1 tambah E2. Boleh kamu hitung secara terpisah. Misalnya nih, hitung dulu E1 sama dengan nanti berapa hasilnya gitu kan. Lalu E2 kita hitung-hitung nanti hasilnya berapa gitu kan. Lalu dijumlahkan mereka berdua. Atau langsung aja nih, E1 ditulis, E2 ditulis, nanti sampai akhir baru dijumlahkan. Jadi banyak cara ya. Nah, ini contohnya kita sandingkan mereka berdua nih. E1 tambah E2 atau kaki bagi R kuadrat ini rombongan E1 ya, berarti Q1 dan R1. E2 berarti K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Nilai K jangan lupa berapa? Ya, 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q1 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk R-nya berarti dibagi 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Dan sekarang rombongan E2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Ya, kita selesaikan yang ini dulu nih. Yang E1, 1 dikuadratin tetap 1. Lalu 9 dikali 2 dapat 18. Pangkatnya 9 dikurang 6. Ya, ini 9 dikurang 6. Nanti kita selesaikan. Lalu yang bawah min 1 dikuadratin jadi 10 pangkat min 2. Oke, lanjut yang sebelah sini E2-nya 9 kali 4 36. Lalu 2 kuadrat dapat 4. Gitu kan? 36 bagi 4 nanti bisa ya, atau sebenarnya 2 kuadrat kan 4 ya, langsung aja coret ya 4 atas dengan 4 bawah, boleh juga. Lanjut, pangkatnya 9 dengan min 6. Lalu di bawah min 2 dikuadratin, artinya min 4. Oke, sampai sini kita selesaikan ya, 18 bagi 1, 18. Pangkatnya
9 dikurang 6 dapat 3, min 2 naik jadi plus 2, berarti 18 kali 10 pangkat berapa? 3 tambah 2? Ya, 5 ya. Lalu yang ini 36 bagi 4 dapat 9, yang ini pangkatnya 9 kurang 6 itu 3, min 4 naik jadi plus 4, 3 tambah 4 berapa? Ya, 7. Sampai sini ternyata pangkatnya berbeda. Yang satu 5, yang satu 7. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu pangkatnya kalau berbeda. Jadi kalau beda nggak bisa asal, apa namanya, langsung dijumlah ya, 18 tambah 9 gitu kan, nggak boleh ya, karena pangkatnya berbeda. Misalnya kita mau, samain pangkatnya biar sama-sama 5 atau sama-sama 7 nih, gitu kan. Nah, biar enak kayaknya di sini kita jadiin 10 pangkat 7 ya. Nah, kalau misalnya dijadiin 10 pangkat 7 berarti kan ini 5 biar jadi 7 kan kurang 2 ya. Karena kurang 2, pangkat positif yang kurang 2 berarti maju koma ke depan sebanyak 2. Sehingga kita kasih koma di sini ya. Setelah 2 angka kasih koma, tapi nggak ada angka lagi depannya. Berarti kasih angka 0 atau berarti 18 kali 10 pangkat 5 itu diubah jadi 0,18 kali 10 pangkat 7. Ya, pangkatnya berubah jadi 7, tapi depannya jadi 0,18. Jadi 0,18 kali 10 pangkat 7 ditambah 9 dikali 10 pangkat 7, karena pangkatnya sudah sama-sama 10 pangkat 7, kita boleh jumlahkan angka depannya. Ya, 0,18 tambah 9 dapat 9,18. Lalu jangan lupa dikali 10 pangkat 7. Satuan E totalnya jangan lupa Newton per kolom atau N per C. Ini adalah besar kuat badan listrik di titik uji yang berjarak 2 cm dari Q2. Ya, jangan sampai kalian keliru untuk menghitung, untuk menentukan arah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ada soal tantangan ketiga. Setelah tadi kita sudah bahas soalnya tentang menghitung kuat medan listrik total di sebuah titik uji gitu kan. Sekarang dengan konsep yang sama seperti tadi, cuma di sini dimintanya menghitung kuat medan listrik di titik uji yang berada di tengah-tengah kedua muatan. Nah, ini lebih enak lagi ya. Jadi antara Q1 Q2 kan berjarak 10 cm. Kalau ditaruh titik uji di tengah mereka berarti dari Q1 berapa? Dari Q2 berapa? Udah paham pasti ya. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan baik soal tantangan 3 ini. Oke, berikutnya ada soal keempat masih membahas medan listrik. Dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom dan Q2 9 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm sebagai berikut. Di sini muatan Q1-nya plus, muatan Q2-nya minus ya. Lalu tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, permisalannya kita pakai ya. Kalau misalnya nih titiknya itu diletakkan di antara Q1 dan Q2, apakah kuat medan listriknya sama dengan 0? Ingat prinsip atau konsep yang harus kamu pahami ketika mau menemukan kuat medan listrik yang sama dengan 0 itu arah medan listrik di antara kedua mereka ini nih, Q1 dan Q2 itu harus berlawanan. Jadi kalau misalnya kita letakkan titiknya di tengah sini ya, di antara maksudnya ya, di antara Q1 dan Q2, kita lihat titik dengan Q1 yang muatannya positif, maka arah E-nya adalah ke kanan atau menjauhi muatan positif ya, sesuai dengan teorinya. Lalu untuk negatif atau Q2 di sini kan, sesuai dengan teori, dia kalau dengan muatan negatif akan mendekati atau berarti ke kanan juga. Jadi baik E1 maupun E2 arahnya sama-sama ke kanan. Nah, ini tidak sesuai dengan konsep letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Jadi bukan di sini letak titiknya. Lalu di mana? Kita coba lagi nih, misalnya letak titiknya ada di sini. Gitu kan? Titik yang mau diuji kuat medan listriknya di sini, kalau ketemu muatan positif, tadi kan akan menjauhi, berarti ke kanan ya. Ini adalah arah E1.
Lalu titik uji ini kalau diketemukan dengan muatan negatif Q2 berarti kan mendekati arahnya ke kiri ya, mendekati muatan negatif berarti ke kiri. Nah, ternyata E2-nya berlawanan arah dengan E1. Ini memenuhi konsep kalau kita mau nyari titik yang kuat medan listriknya sama dengan nol. Jadi kita pakai titiknya itu yang ada di sini. Ya, ketika arahnya berlawanan, nanti ingat dikurangi ya. Lalu kita punya modal Q1 dan Q2 masing-masing 9 dan 1 mikrokolom. Biarkan tidak perlu diubah ke kolom ya. Jadi nanti kita pakai perbandingan. Pertama kita berangkat dulu untuk menghitung jarak dari ini muatan negatif ke titik. Kita misalkan adalah X. Lalu Q1 ke titik berapa? Ya, totalnya adalah 10 ditambah dengan X. Berarti 10 plus X. Nah, sampai sini kita taruh si E1 kalau dikurang E2 sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan ya. Jadi E1 ke kanan, E2 ke kiri. Maka E1 sama dengan E2. Jadi min E2 pindahin ke kanan jadi positif ya. Maka di sini nilai E1 itu harus sama dengan E2 supaya kalau dikurang jadinya 0. E1 kita uraikan atau kita rumuskan menjadi K kali Q1 bagi R1 kuadrat. E2 menjadi K kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Nah, konsep ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Untuk nilai K-nya pasti sama ya, dan kita coret. Jadi sisa Q1, Q2, R1 kuadrat, dan R2 kuadrat. Q1-nya masukin 9, Q2-nya masukin 1, lalu R1-nya adalah ini ya, 10 plus X dikuadratin, Q2 jaraknya ke titik adalah X, berarti X dikuadratin. Untuk menghilangkan kuadrat, yang setara dengan kuadrat adalah akar. Maka keduanya akan kita beri akar. Jadi akar dari 9 nanti keluar jadi 3. Akar dari 1 keluar tetap 1. Nah, akar ketemu kuadrat berarti impas ya. Jadi tinggal yang di dalam kurungnya aja, yaitu 10 plus X. Lalu X kuadrat ketemu akar jadi tinggal X. Sampai sini kita kali silang ya, jadi 3 kali X, lalu nanti 1 kali 10 plus X. Di sini kita kali silang ya, jadi 3 kali X adalah 3X, lalu 1 dikali 10 plus X sama aja ya, jadi 10 plus X. Lalu pindahkan X-nya ke sebelah kiri, sehingga 3X. Nah, di sini posisinya kan positif. Kalau kita pindahin ke kiri berarti jadi negatif. 3X dikurangi X sama dengan 10. Berarti jadinya berapa? Iya, 2X sama dengan 10. Atau kalau kita mau cari X berarti pindahin angkanya ke sebelah kanan berarti jadi di bawah ya. Jadi X sama dengan 10 dibagi 2 yaitu 5 cm. Oke, sudah terjawab. Jaraknya atau letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0 adalah 5 cm di sebelah Q2. Ya, jadi di sebelah kanannya. Oke, sekarang saatnya latihan. Silahkan kalian kerjakan soal tantangan 4 berikut mengenai letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Caranya kalian pahami dari konsep yang sudah kita bahas barusan ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih tentang kuat medan listrik, tapi kuat medan listrik bola konduktor bermuatan. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari 20 cm mempunyai muatan 60 mikrokolom. Hitung kuat medan listrik pada jarak 12 cm dari pusat bola. Nah, dari sini kita punya jari-jari atau R kapital ya, 20 cm, lalu ada Q muatan listrik yaitu 60 mikrokolom. Untuk yang ditanyakan titiknya itu letaknya 12 cm dari pusat bola. Karena jari-jarinya 20 dan jaraknya 12 cm, nah kalau kita lihat kan ini lebih besar jari-jari ya, sebagaimana teorinya. Masih ingat di kuat medan listrik bola konduktor bermuatan? Ya, kalau jari-jarinya lebih besar daripada jaraknya, maka yang kita pakai nantinya adalah si jari-jarinya atau 20 cm ini ya.
Oke, sementara itu Q-nya diubah dulu jadi 60 kali 10 pangkat min 6 kolom, lalu R-nya kita ganti menjadi meter ya, 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, sampai sini untuk pertanyaan E-nya atau kuat medan listriknya, kita hitung dengan E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Ingat, kenapa pakai 20 cm? Karena jari-jarinya lebih besar daripada jaraknya. Kalau misalnya yang ditanya jaraknya 30 cm dari pusat bola, otomatis nanti R yang kita pakai adalah si jaraknya. Jelas ya? Nah, kita kalikan saja. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 60 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Lalu untuk yang dikuadratin ini artinya 2 kuadrat berapa gitu ya. 2 kuadrat 4 min 1 dikuadratin dapat 10 pangkat min 2. Lalu yang rombongan atas kita lihat adakah yang bisa dibagi dengan 4? Ada ya, 60 dibagi dengan 4 dapat berapa? Ya, 15 lalu dikali 9 dapat 135. Jadi menghitungnya disesuaikan dengan yang paling gampang dulu. Kalau misalnya 9 kali 60 bisa sih, lalu nanti dibagi 4 itu sama aja hasilnya 135. Sedangkan untuk pangkat-pangkatnya, yang atas 9 ketemu min 6 jadi 9 dikurang 6, lalu yang bawah ada min 2 naik ke atas jadi plus 2. 9 dikurang 6 dapat 3 tambah 2 jadi 10 pangkat 5. Nah, ini udah jadi ya 135 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Atau kalau kita sederhanakan lagi, misalnya ya, ini kan ratusan, kita kasih koma supaya satuan ya, 1,35 gitu kan. Misalnya kita kasih koma di sini jadi 1,35 berarti kita nambahin pangkatnya sebanyak 2 karena ini kita maju 2 angka ke depan. Jadi hasilnya adalah 1,35 kali 10 pangkat 7. Ya, jadi ini adalah hasil yang sudah lebih sederhana. Soal tantangan berikutnya, silahkan kalian simak tentang kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, di sini jari-jarinya 10 cm, jaraknya 5 cm dari pusat bola. Berarti yang kita pakai jari-jari atau jaraknya ya. Silahkan kalian jawab dan nanti kita bisa diskusikan hasilnya di kolom komentar. Soal berikutnya, soal ke-6 tentang rangkaian kapasitor. Ingat rangkaian kapasitor itu ada dua ya, ada seri dan paralel. Kalau di dalam soal ini merupakan gabungan antara seri dan paralel. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Apabila rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt, hitunglah. Ada banyak pertanyaannya, kita mulai satu persatu dari yang A, kapasitansi totalnya. Atau kapasitas kapasitor totalnya berapa sih? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu dulu rangkaian ini kan gabungan ya, yang mana seri, yang mana paralel. Ya, jadi C1 dengan C2 ini satu jalur ya, ini adalah rangkaian seri, sedangkan C3 dengan C4 ini bercabang, ini adalah paralel. Lalu kita kerjakan yang mana dulu? Kita kerjakan yang paralelnya dulu, ya karena paling mudah rangkaian kapasitor itu paralel. Kalau di paralel artinya tinggal ditambahin aja. Jadi di sini C3 dengan C4 kita jumlahkan ya, CP sama dengan C3 tambah C4, yaitu 4 ya, di keterangan soalnya 4 mikrofarad dengan 6 mikrofarad kita jumlahkan dapat 10 mikrofarad. Udah dapat CP lalu kita serikan dengan 5 dan 20 ya. Jadi 5 dengan 20 lalu dengan yang ini yang sudah digabung yaitu 10 mikrofarad menjadi 1 per CS sama dengan 1 per CP, yang ini 10 nanti ya hitungannya, ditambah 1 per C1 ditambah 1 per C2. Maka 1 per 10 tambah 1 per 5-nya ini ya dari sini, 1 per 20-nya dari sini, maka 1 per CS sama dengan kita samakan penyebut bawahnya. Ingat KPK-nya berapa ya? KPK dari 10, 5, dan 20 adalah 20. 20 bagi 10 dapat 2, 20 bagi 5 dapat 4, 20 bagi 20 dapat 1. Ya, oke, ingat kenapa 20? Karena disamakan penyebutnya dengan cara kita
cari KPK-nya, kelipatan terkecilnya berapa? Yaitu 20. Nah, sampai sini kita hitung 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 7. 1/CS sama dengan 7/20. Sampai sini kita balik CS/1 sama dengan, nah ini juga dibalik, jadi 20/7. Maka CS adalah 2,8 mikrofarad. Ini adalah hasil pembagian dari 20/7. Oke, gampang ya. Jadi untuk pertanyaan yang A sudah terjawab, kapasitansi totalnya adalah 2,8 mikrofarad. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yang B, energi dalam rangkaian kapasitor, yaitu W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Untuk W adalah lambang dari energi dalam rangkaian kapasitor, C adalah kapasitansi kapasitor, atau di sini C totalnya berapa ya? Nah, C total adalah yang sudah kita hitung dari nomor yang A. Untuk V adalah tegangan, di soal dibilanginnya 10 volt. Jadi W sama dengan setengah kali. Nah, untuk si C-nya, tadi kan terakhirnya pecahannya itu kan 20/7 ya. 20/7 yang kita pakai. Jadi dikali 10 pangkat min 6. Kok dikali 10 pangkat min 6? Ya, karena tadi di nomor A kita mendapatkan hasilnya itu dalam satuan mikrofarad. Jadi kita ganti ke farad dengan cara dikali 10 pangkat min 6. Jadi ini kenapa ada 10 pangkat min 6-nya? Karena masih mikro untuk yang A tadi. Lalu dikali V tegangannya adalah 10 dikuadratin. Pertama kita kali 1 kali 20 tetap 20, yang bawah 2 kali 7 jadi 14, lalu 10 kuadrat adalah 100. 100 dikali 20 jadi 2000, 2000 kita siap-siap ya bagi 14. Kalian boleh coba dulu sendiri dengan pembagian kurung, dilatih lagi tanpa menggunakan kalkulator. Berapakah 2000 bagi 14? Ya, 2000 bagi 14 adalah 142,85. Pangkatnya masih ngikut kali 10 pangkat min 6. Kita coba pindahkan komanya menjadi angka ini nih supaya satuan. Nah, kita pindahin komanya di sini. Jadi 1,4285. Maka kan kita di sini pindah atau maju sebanyak 2 angka. Artinya si pangkat negatif ini akan berkurang hutangnya sebanyak 2 karena kita maju 2 kali. Jadi 1,4285 kali 10 pangkat min 4 Joule. Untuk pertanyaan berikutnya yang C, muatan listrik total dalam rangkaian kapasitor. Q sama dengan C kali V. C-nya tadi adalah kapasitansi total, V-nya adalah tegangan. Jadi di sini 20/7 dikali 10. Loh, kok di sini C-nya nggak pakai dikali 10 pangkat min 6 lagi? Ya, jadi di sini boleh nggak pakai 10 pangkat min 6? Ya, kenapa? Karena nanti hasil Q-nya adalah mikrokolom. Kalau kita masukin mikrofarad, jadi ini mikrokolom. 20/7 kali 10 sama dengan 200/7 atau kalau kita hasilkan adalah 28,57 mikrokolom. Soal tantangan berikutnya ada soal tantangan 6. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Silahkan kalian jawab untuk kapasitansi totalnya berapa, energi dalam rangkaian kapasitornya berapa, dan muatan listrik total dalam rangkaian kapasitornya berapa. Kalian bisa menggunakan konsep yang baru saja kita bahas di soal nomor 6. Sampailah kita pada soal terakhir, soal nomor 7 tentang kapasitor. Sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan listrik sebesar 60 mikrokolom ketika diberi beda potensial 12 volt. Berapakah nilai kapasitansi kapasitor tersebut? Dalam soal, kita tahu kalau muatan listrik atau Q-nya itu 60 mikrokolom dan V-nya adalah 12 volt. Lalu dengan rumus dasar dari kapasitas kapasitor, ya, di mana C sama dengan Q bagi V, Q muatan, V-nya beda potensial atau tegangannya, kita langsung hitung saja, berarti 60 dibagi 12. 60 bagi 12 berapa? Ya, sama dengan 5 mikrofarad. Jadi ini sudah dapat jawabannya ya. Gampang?
Jelas gampang karena ini hanya menggunakan rumus dasar kapasitor. Buat yang nanya kok key-nya nggak diganti ke dalam kolom gitu kah? Jadi biarkan saja 60 mikrokolom karena hasil C-nya yang kita dapat adalah mikrofarad. Sampai pada soal terakhir, nah berarti sekarang ada soal tantangan terakhir atau soal tantangan ketujuh tentang kapasitor. Silahkan kalian simak baik-baik soalnya. Untuk menjawab berapakah kapasitansi kapasitor tersebut, silahkan kalian gunakan rumus seperti tadi. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.